Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk mendisiplinkan dan membentuk kemandirian anak dalam 21 hari. Emang bisa ya? Insya Allah bisa. Kita akan mengadakan Super Kids Ramadan Challenge. Seperti apa? Mari kita simak penjelasannya. Super Kids Ramadan Challenge ini, saya terangkan tujuannya dulu. Selama 21 hari ini kita arahnya kemana? Yang pertama yaitu mengenal minimal 7 Asmaul Husna. Nah, bukan hanya hafal Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi mereka diajak untuk mengalami dan memahami tiap nilai-nilai dari setiap Asmaul Husna itu. Keren kan? Nah, seperti apa caranya? Ya dari permainan-permainan atau tantangan-tantangan yang mereka jalani nanti. Yang kedua, tujuan dari Super Kids Ramadan Challenge ini yaitu mendidik atau membentuk kedisiplinan dan kemandirian. Jadi, kenapa sih harus 21 hari? Karena berdasarkan penelitian, ketika manusia melakukan sesuatu selama 21 hari secara kontinu, itu insya Allah akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini kan kalau dibentuk terus akan menjadi karakter. Nanti anak akan ditantang setiap harinya mengumpulkan 10 bintang. Nah, dari bintang ini apa sih? Jadi kegiatan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur nggak nangis, kasih bintang. Terus mandi sendiri, kasih bintang. Makan sendiri, kasih bintang. Sholat duhur, kasih bintang. Tidur siang, kasih bintang. Ya. Belajar, kasih bintang. Mengerjakan PR, kasih bintang. Jadi, mereka akan termotivasi sendiri dengan kegiatan hariannya. Lalu yang ketiga, tujuan Super Kids Ramadan Challenge ini yaitu ini menambah quality time dengan orang tua. Yang biasanya di bulan-bulan biasa mungkin kita agak jarang ya berinteraksi dengan anak-anak kita. Nah, inilah waktunya di bulan Ramadan ini kita tingkatkan kualitas kita selain kualitas keimanan dengan quality time kita dengan anak-anak. Kita akan mengalami perjalanan yang sama dengan anak-anak. Menjalani petualangan demi petualangan. Sehingga anak akan terus ingat nanti ketika dewasanya. Wah, saya ingat betul. Setiap Ramadan saya diajak untuk berpetualangan dengan orang tua saya. Wah, insya Allah ini akan terus diingat sepanjang masa anak-anak kita. Oke. Nah, lalu apa aja sih perlengkapan yang nanti akan kita kirimkan? Yang pertama yaitu 3 lembar kertas Daily Stars. Jadi kertas ini sudah kami cetak, ayah bunda tinggal ngasih bintang-bintangan aja. Ketika anak bangun tidur tidak nangis, tinggal dibintangin. Mandi sendiri, dibintangin. Nah, satu kertas ini untuk 1 minggu. Jadi kita akan kirim 3 lembar kertas. Lalu kita pun akan mengirim 7 buah kartu tantangan yang akan dimainkan setiap 3 hari tadi kan. Tiap tantangan ini beda-beda episodenya ya. Tantangannya beda-beda. Insya Allah ini akan sangat menarik. Apalagi di sana ada QR code ya. Jadi anak bisa nyeken sendiri ngelihat instruksi dari tantangan itu. Nah, ini udah canggih banget nih. Lalu yang ketiga yaitu topeng ya, topeng dari kertas yang tebal ya, karton untuk kostum bermain tantangan. Jadi ketika mereka akan melakukan tantangan, mereka akan diajak untuk menjadi superhero kan. Nah, mereka pakai dulu topengnya. Oh, insya Allah akan lebih semangat lagi. Mereka seolah-olah menjadi superhero. Lalu yang keempat, kita pun akan mengirimkan piagam penghargaan dan pin lencana. Nanti ini dikasihkan ketika sudah selesai 7 tantangan.
sebagai apresiasi keberhasilan anak. Jadi mereka dikasih lencana dan juga piagam penghargaan. Nanti ada upacaranya khusus ya. Kita buatkan audionya, videonya upacara khusus. Gimana? Menarik? Lalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Contohnya misalnya, ayah, ini tuh buat cowok aja ya? Enggak, cewek pun bisa ya, karena tantangan pun bisa dilakukan oleh cowok maupun cewek. Terus di topeng itu, kalau yang cewek, kita sudah siapkan warnanya, ada yang warna pink, warna merah ya, barangkali untuk cewek ini suka ya. Terus, wah ayah tambah repot aja, tugas dari gurunya kan banyak dan itu pun susah dikerjakan, apalagi ditambah dengan tugas-tugas yang ini. Nah, jadi ini tuh bukan tugas sebetulnya. Ini tuh petualangan, justru tidak akan mengganggu belajar di rumah tadi, tidak akan mengganggu waktu untuk mengerjakan tugas-tugas. Justru dengan adanya ini, anak dirangsang untuk lebih giat lagi dalam mengerjakan tugasnya. Karena misalnya kita bisa kasih tantangan, kalau tugas dari gurunya dikerjakan tepat waktu, maka bintangnya bisa ditambah 2 misalnya. Nah, anak kan lebih semangat. Tapi kalau tugas dari gurunya tidak dikerjakan, nanti bintangnya bisa dicoret. Nah, jadi anak-anak bisa lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas dari gurunya itu. Oke nggak? Lalu, kita sebagai orang tua kan punya kesibukan, apa tidak nambah repot. Nah, jadi tantangannya adalah untuk anaknya. Kita sebagai orang tua hanya mendampingi, minimal itu 15 menit di pagi hari dan 15 menit di malam hari. Untuk apa aja? Di pagi hari kita briefing, mau ngapain aja hari ini, ada tugas apa aja, tantangan yang mau dikerjakan yang mana. Lalu di akhir, ketika malam, misalnya pada Isya, kita evaluasi, kita kasih bintang. Tadi mandi sendiri nggak? Bintangin. Tadi makan sendiri nggak? Terus tadi bantuin bunda nggak? Kita bintangin aja, paling 10 menit sampai 15 menit. Oke? Nah, setelah 21 hari ini, ayah bunda tinggal merasakan hasilnya. Insya Allah anak akan autopilot. Karena anak dengan bintang-bintangan ini dilatih untuk mengkonkretkan pahala dan dosa. Kalau biasanya kan, wah itu pahala, itu dosa. Anak-anak kan nggak jelas ya, pahala itu seperti apa, seberapa banyak, dan dosa itu seperti apa. Dengan adanya bintang-bintangan ini, anak menjadi lebih jelas lagi. Oh, kalau saya melakukan kebaikan, saya dapat pahala. Oh, ketika saya tidak mengerjakan tugas, saya misalnya menangisi adik, oh itu tuh dosa. Bintangnya dicoret. Nah, sehingga setelah 21 hari ini, mudah-mudahan anak menjadi memiliki konsep tentang pahala dan dosa. Walaupun tidak lagi dibintangin, mereka paham, oh ini tuh nambah pahala, oh ini tuh mengurangi pahala. Seperti itu. Oke? Nah, lalu, gimana kalau anaknya nggak mau ayah? Nah, nanti insya Allah di awal kita akan menjelaskan, ya, ada pertemuan Zoom, bagaimana membuat kesepakatan kepada anak. Karena tantangan ini tidak bisa berupa perintah kepada anak. Pokoknya kamu kerjain tugas baru. Nggak bisa. Nah, bagaimana cara menjelaskan, membuat kesepakatan dengan anak, agar anak merasa tidak dipaksa. Nanti akan kita kasih tahu caranya. Oke? Nah, sekarang waktunya saya akan mencontohkan, memberikan contoh satu tantangan saja sebagai gambaran. Ini adalah tantangan pertama, yaitu anak ditantang untuk mencari hewan-hewan yang kelaparan di sekitar rumahnya. Seperti apa instruksinya? Seperti ini. Selamat datang di misi pertama, menjaga bumi dari musuh luar angkasa. Hafiz Ranger, ada laporan katanya ada hewan kelaparan karena makanannya diambil musuh luar angkasa. Maka
Misimu hari ini menjadi detektif mengamati 3 hewan-hewan yang ada di sekitar markas rumah kalian saja. Selidiki apakah mereka kelaparan atau tidak. Jika memang mereka dapat makanan, selidiki juga dari mana mereka dapat makanan. Contohnya, ayam dapat makanan dari sisa makanan di tanah. Laporkan, adakah di areamu hewan yang kelaparan itu? Dapat dipahami, Hafiza Ranger? Mari kita mulai misi hari ini. Ikuti kata-kata saya, Hafiza Ranger berubah. Crushing evil with all of might, together ninja steel. Never give up without a fight, together ninja steel. Standing up for what is right, together ninja steel. Watching your back day and night, together ninja steel. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Oke, gimana? Keren kan? Wah, anak-anak insya Allah suka banget ya. Tantangannya langsung diperlihatkan video, ada robotnya, mereka berubah ya. Wah, insya Allah mereka sangat-sangat semangat. Nah, setelah anak melakukan tantangan ini, misalnya mereka sudah mencari hewan-hewannya, lalu kan mereka melaporkan, oh ayam makan bekas nasi misalnya. Dari mana bekas nasi itu? Misalnya dari bunda. Terus misalnya semut makannya gula misalnya. Gulanya dari mana? Oh, bekas kopi ayah misalnya. Nah, lalu misalnya apalagi burung makan apa? Oh, burung makan yang ada di pohon misalnya. Dari mana itu? Ya dari buah-buahan yang dihasilkan oleh pohon itu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu anak akan diajak untuk merefleksikan dengan video yang ini ya. Kita lihat videonya. Terima kasih atas laporannya, Hafiza Ranger. Semua yang hewan itu dapatkan awalnya dari Allah, yang dititipkan ke makhluk Allah lain sebagai perantara. Oleh karena itu, semua ciptaan Allah di dunia sudah Allah siapkan rezekinya masing-masing, termasuk manusia, termasuk kalian, Hafiza Ranger, karena Allah Maha Pemberi rizki. Ar-Razak, Ar-Razak, Ar-Razak. Allah Maha Pemberi rizki. Ar-Razak, Ar-Razak. Alhamdulillah, misi hari ini selesai. Terima kasih atas perjuanganmu, Hafiza Ranger. Kami ucapkan alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Saya tunggu di misi. Nah, itu dia video refleksinya. Sehingga anak dengan melakukan tantangan yang pertama ini, mereka tahu bahwa semua itu yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anak paham betul apa makna dan arti dari Ar-Razak, Sang Maha Pemberi Rezeki. Bukan hanya dihafal aja, tapi betul-betul anak paham bagaimana kebesaran Allah dalam memberikan rezeki kepada umat manusia dan seluruh yang ada di muka bumi ini. Saya tunggu di kelas Super Kids Ramadan Challenge. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah bunda hebat.